Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat menyaksikan video yang saya buat ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rishad Absar Hulama dengan NIM 2403045 Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita sehari-hari ini, yaitu platform digital sebagai tumbal shutdown, Undang-Undang ITE, dan kewajiban penyensoran sistematis. Topik ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tapi juga menyangkut kebebasan berkreasi dan juga berekspresi, keadilan digital, serta hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan teknologi. Tapi sebelum itu kita harus sedikit memahami apa itu Undang-Undang ITE. Mari kita mulai dengan memahami Undang-Undang ITE sebagai kerangka hukum utama di Indonesia dalam hal informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE disahkan pertama kali pada tahun 2008, kemudian diamandemenkan dua kali pada tahun 2016, dan terbaru pada tahun 2024. Tujuan awalnya cukup jelas, yaitu untuk yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Yang kedua, menjamin perlindungan hak-hak digital masyarakat. Yang ketiga, menanggulangi tindak pidana berbasis cyber. Namun, dalam implementasinya, banyak pihak mengkritik bahwa undang-undang ini terlalu luas dan multitafsir. Contohnya, pasal tentang pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian sangat sering digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, atau bahkan masyarakat biasa yang menyurahkan opini pendapat pribadinya di media sosial. Sangat bahaya, bukan? Dan apalagi dengan lebih dari 1,22 miliar pengguna internet pada 2023, dampak IT ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya pelaku industri dan juga perusahaan besar. Masyarakat juga ikut terdampak. Lalu, bagaimana Undang-Undang ITE memberi tekanan kepada platform digital? Nah, pertanyaan bagus. Melalui regulasi turunan, yaitu Perkominfo nomor 5 tahun 2020, pemerintah mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik swasta, bukan lokal maupun asing, untuk mendaftar ke Kominfo sebagai PSE. Bukan hanya itu, mereka juga wajib memodernisasi konten pengguna secara aktif dan juga menghapus konten bermasalah dalam waktu 24 jam dan hanya 4 jam untuk konten kategori darurat. Apa saja? Yaitu terorisme, pornografi, dan juga ujaran kebencian. Jika platform ini tidak patuh terhadap permintaan penghapusan konten ini, mereka akan dikenakan sanksi administratif, termasuk denda, pencabutan izin, dan yang paling ekstrim, pemblokiran total layanan di Indonesia. Dengan kata lain, platform digital dipaksa menjadi penyensor konten aktif untuk pemerintah. Bagaimana sih mekanisme penegakannya? Penegakan aturan ini dilakukan melalui Unit Manajemen Konten atau CMU di bawah Kominfo. Unit ini secara aktif yaitu menelusuri konten yang dianggap melanggar aturan, mengirimkan surat atau perintah penghapusan konten ke platform terkait, menilai kepatuhan masyarakat terhadap tenggat waktu yang diberikan. Pada tahun 2023 saja, tercatat lebih dari 800.000 konten diblokir atau dihapus dari berbagai platform digital. Konten tersebut mencakup perjudian daring, pornografi, dan kekerasan, misinformasi terkait pandemi atau politik, dan juga ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Yang menarik adalah proses ini melibatkan teknologi otomatis dan verifikasi manusia. Namun belum ada transparansi publik mengenai cara kerja sistem ini, sehingga memunculkan tentang akuntabilitas.
Salah satu momen penting yang menjadi sorotan publik adalah peristiwa pada Agustus 2022, ketika pemerintah memblokir beberapa platform besar seperti PayPal, Steam, Epic Games, dan juga Yahoo. Pemblokiran ini dilakukan karena platform-platform tersebut tidak mendaftar sebagai PSE sesuai regulasi. Akibatnya, jutaan pengguna tidak bisa mengakses layanan keuangan dan game yang mereka butuhkan. PayPal bahkan digunakan oleh banyak pekerja lepas di Indonesia sebagai alat pembayaran internasional, sehingga pemblokiran ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Setelah terjadi gelombang protes publik, PayPal akhirnya dibuka kembali secara sementara. Peristiwa ini menjadi peringatan pemerintah memang memiliki kuasa mematikan akses digital, bahkan terhadap perusahaan raksasa global. Dilema platform digital. Sekarang kita masuk ke dilema yang dihadapi oleh platform digital. Mereka berada di tengah dua tekanan besar. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum lokal. Mereka wajib mengikuti regulasi negara tempat mereka beroperasi. Yang kedua, berkomitmen terhadap standar global, kebebasan berekspresi. Sebagian besar perusahaan teknologi global beroperasi dengan prinsip netralitas informasi dan hak berbicara digital. Namun, regulasi seperti Perkominfo dan UU ITE memaksa mereka untuk menjadi penyaring dan penghapus konten, bahkan terhadap hal-hal yang di negara lain dianggap sah. Masalah lainnya, mereka perlu biaya operasional besar untuk sistem moderasi konten. Risiko kehilangan akses pasar Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet. Erosi kepercayaan publik dan reputasi merek karena dianggap tunduk pada tekanan publik. Implikasi sosial yang lebih luas. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Pertama, tentu saja kebebasan berekspresi terganggu. Ketika seorang takut untuk menyuarakan pendapatnya karena takut dilaporkan. Ini menciptakan chilling effect, efek diam karena takut dihukum. Kedua, pertumbuhan ekonomi digital terhambat, inovasi teknologi, dan akan melambat jika pelaku industri merasa tidak bebas dalam mengembangkan ide. Ketiga, akses terhadap informasi berkurang. Banyak konten edukatif, opini, atau satir yang ikut terhapus karena sistem penyaringan yang terlalu ketat. Dan yang paling mengkhawatirkan, regulasi ini bisa menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan ketika digunakan untuk membungkam kritik atau kelompok oposisi. Organisasi seperti Amnesty International telah menyuarakan keprihatinan atas kondisi di Indonesia. Menavigasi masa depan digital Indonesia. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Tentu ada beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang ITE dan turunannya. Pasal-pasal multitafsir perlu didefinisikan lebih jelas dan terukur. Kedua, pemerintah perlu menerapkan transparansi dalam proses sensor di blokir konten dan blokir konten. Harus ada mekanisme banding, platform terbuka, dan keterlibatan politik. Ketiga, ekosistem digital hanya bisa berkembang jika ada kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, akademisi, dan juga masyarakat sipil. Kita butuh kebijakan yang seimbang antara menjaga keamanan digital dan menjamin hak asasi digital masyarakat. Mungkin demikianlah presentasi yang saya mengenai platform digital sebagai tumbal shutdown Undang-Undang ITE dan kewajiban penyensoran sistematis. Saya berharap materi ini bisa membuka mata kita semua bahwa regulasi digital bukan sekedar urusan hukum dan teknologi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, berkreasi, berkonten, dan masa depan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.